Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kedatangan salah satu guru kita. Termasuk nikmat bagi orang-orang beriman itu adalah ketika di tengah-tengah mereka ada orang yang berilmu. Maka kesempatan yang langka ini hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan curahan ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu. Kumpul kita di sore hari ini kita manfaatkan, walaupun intinya itu bukan ini, tetapi kita di setiap kesempatan tidak boleh tidak ada kegiatan ilmu. Jadi harus ada kegiatan ilmu, termasuk ketika sore ini kita bermajelis, ya kan, untuk ngopi dan lain sebagainya, ya, kita manfaatkan untuk mendapatkan ilmu, walaupun itu hanya singkat, ya kan, karena sekecil apapun ilmu itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Oleh karena itu, untuk bersingkat waktu kita dengarkan guru kita Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala, ya, untuk menyampaikan nasihatnya kepada kita agar kita yang berada di MPI chapter Malang ini terus senantiasa bersemangat di atas jalan Allah Ta'ala, jalan mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan senantiasa bersabar di atas keduanya. Waktu kami berikan kepada Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur. Jazakallahu khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang indah, dan ana haturkan jazakallahu khair kepada Ustaz Abdul Aziz, ya, yang sudah memberikan mukaddimah. Sebenarnya ana yang harus menasihati beliau. Beliau termasuk senior, ya. Beliau termasuk senior dalam ilmu. Sebenarnya beliau duluan, ya. Tetapi min bab tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ad-dinun nasihah, ya, mukrahun akhak la batal, ya. Karena saya dipaksa di sini untuk memberikan nasihat, bukan karena sebagai seorang pemberani. Beliau lebih pantas, ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ahibati fillah, nikmat yang indah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di Malang, ya. Teman-teman yang Masya Allah semangat untuk berdakwah, walaupun dakwahnya on the road, ya. Walaupun dakwahnya Masya Allah melalui jalan-jalan media fasilitas motor. Dan sekali lagi, ya, antum yang berada di wadah ini, sekali lagi, sekali wadah tetap wadah, ya. Dan wadah jangan keluar dari kata wadah. Gak perlu mengibarkan bendera, ya. Demikian pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, ketika ditanya tentang madhab mereka, apa madhab mereka, Imam Syafi'i gak menjawab madhab mereka. Madhab Imam Syafi'i adalah Syafi'i, aku sendiri, enggak. Tapi Imam Syafi'i ketika ditanya madhab mereka, para ulama ini, idza sa'alta an madhabi, jawabannya apa? Kalau kalian tanya madhab saya, jawaban Imam Syafi'i apa? Idza sahhal hadits fa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu madhab saya. Ini adalah wujud al-wasatiyah, ya, wujud bahwasanya kita nggak boleh fanatik dengan siapapun, golongan apapun, ya, kecuali fanatiknya kita dengan Rasulullah SAW, dengan dalil, dah selesai. Imam Syafi'i demikian mengajarkan kepada para muridnya. Kalau kalian tanya madhabku kepada orang-orang di sekitarnya, muridnya, jawaban Imam Syafi'i apa? Idza sahal hadits fahuwa madhabi. Selesai. Kalau ada hadits sahih, itulah madhabku. Gak perlu kita bilang, apa madhab kamu? Madhab saya adalah Ustadz Fulan. Gak boleh. Karena Ustadz akan ada saatnya, ya, istiqomah, ada saatnya gak istiqomah. Tapi kalau kita kembali kepada hadits sahih, kembali kepada Al-Quran, alhamdulillah. Subhanallah, wadah ini, ya, MBI Masya Allah, wadah yang alhamdulillah dengan perantara wadah ini banyak orang dapat hidayah. Ya, terutama teman-teman yang apa? Yang mereka hobi motor, kadang di motor, mereka ada yang jauh dari Allah,
jauh dari masjid, yang mereka juga ugal-ugalan, yang mereka juga kadang mabuk, yang mereka kadang zina, mereka foya-foya. Ya, alhasil wadah ini untuk merangkul mereka. Nah, dan kadang dakwah semacam ini termasuk seni. Dakwah itu butuh strategi. Ya. Antum mau nikah atau mau nikah lagi juga butuh strategi. Nah, antum mau makan butuh strategi. Mau sehat butuh strategi. Termasuk dakwah ada strategi. Ya, ada strategi dalam dakwah. Dan ini termasuk hikmah dalam dakwah. Banyak orang hafal Al-Quran, banyak orang hafal hadis, tapi sedikit yang Allah berikan taufik berupa hikmah dalam berdakwah. Kadang mereka nggak bisa masuk, seperti katakan ke klub-klub motor, ya. Sebagian orang nggak ada konsep menjemput bola, ya. Ya, sebagaimana pembina MBI, ya, misalkan Ustadz Subhan, misalkan menjemput bola, misalkan, ya. Ini termasuk seni dalam dakwah, dan semua punya seni masuk dalam komunitas. Ya, sekali lagi, tetap wadah ini katakan kalau ditanya madhabnya apa, madhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, bifahmi salafil ummah. Udah selesai. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Ya, ini termasuk al-wasatiyah. Termasuk al-wasatiyah. Oleh karena itu rahimakumullah, baker yang hijrah, namanya hijrah ya hijrah. Jangan sampai baker tapi namanya hijrah tapi nggak hijrah. Hijrah dari kalamnya, ya, yang ucapannya tadi serampangan, namanya hijrah, ditata kembali ngomongnya yang baik. Karena ucapan-ucapan yang fuhush, keji, bisa jadi percuma jadi baker hijrah tapi nggak berubah-ubah, ya percuma. Tanya apa yang sudah berubah dari diri kita. Kita sudah sholat, sudah mulai ikhlas, tepat pada waktunya, sebagaimana ngegas kenceng, sholat juga kenceng, ya. Lisan sudah dijaga, mata dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Itu fastaqim kama umir. Ya, maka kita harus istiqamah. Nah, istiqamah. Farahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang sempit ini, ya, kesempatan yang sempit ini, kami hanya wasiatkan di antaranya luruskan niat dalam menuntut ilmu. Tuh, luruskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai menuntut ilmu gara-gara hanya semata-mata jadi seorang biker. Akhirnya kalau nggak ada motor nggak mau menuntut ilmu. Ya, kalau ustadznya bukan dari golongan kita sendiri nggak mau menuntut ilmu, jangan. Kalau kalau dia nggak ada temennya yang sama-sama motor nggak mau menuntut ilmu, jangan. Menuntut ilmu kapan saja, di mana saja, bagaimana saja. Kita bayangin ulama di masa silam. Antum bayangin seperti muridnya Abdul Razak bin Hammam, seorang ulama muhaddits dari Son'a Yaman. Muridnya bisa puluhan ribu. Antum bayangin puluhan ribu nggak ada speaker. Puluhan ribu murid tempatnya ala kadar. Puluhan ribu murid nggak ada karpetnya. Puluhan ribu murid nggak ada AC-nya. Puluhan ribu murid datang nggak ada WhatsApp. Puluhan ribu murid nggak ada hidangan seperti kita seenak ini. Puluhan ribu murid dan mereka nggak ada speaker, kebayang gimana nyatet ilmu dari syekhnya. Tapi ilmu berjalan. Sekali lagi, berkah ilmu bukan dari fasilitas. Mau motor, mau HP, ya, mau harta, enggak. Berkah ilmu dari niat kita, semangat kita, ikhlasnya kita. Ini rahmatullah. Kalau hanya menuntut ilmu, hanya fasilitas, Islam jaya bukan karena fasilitas. Ya, Islam jaya bukan karena fisik kita kuat. Islam jaya bukan karena kita makan banyak ngemil, enggak. Bahkan disebutkan sahabat, kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akalna jarada sab'a ghazawatin. Kami dulu pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Dan kami makan belalang. Bayangin. Islam jaya, sahabat makan belalang. Lagi kita makan pisang goreng, makan tahu, makan tempe, belum lagi masih makan ronde 1, ronde 2, ronde 3. Nah, subhanallah, Islam jaya karena apa? Niat, ikhlas. Islam jaya bukan karena kendaraan yang kita tunggangi, bukan karena duit kita, bukan karena kita rajin olahraga, enggak. Ini perlu kita sadari rahimahullah. Islam jaya karena doa-doanya orang miskin.
Islam jaya karena orang ikhlas. Islam jaya karena orang-orang saleh di antara mereka. Ini wasiat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli panahnya Nabi yang pertama kali memanah di perang Badar. Dia mengira dialah orang yang pertama kali melepaskan panah dan dengan jasa dia banyak korban dari orang musyrik. Dia mengira dia lebih pantas untuk mendapatkan harta ghanimah. Dan dinasihatkan Nabi, Islam jaya bukan karena engkau. Islam jaya karena orang-orang lemah, orang-orang sholat, doanya orang soleh. Sama, Islam jaya bukan karena motor antum. Islam jaya bukan karena fisik antum. Islam jaya bukan karena antum ngegas jauh dakwah sampai pelosok. Bukan. Islam jaya dari niat antum. Itu perlu disadari. Nah, fa ini rahimakumullah, hati-hati. Memang pintu-pintu motor dengan raminya kita, dengan motor yang kadang fasilitasnya lebih up daripada orang yang lain, kadang membuka pintu ujub, pintu sum'ah, pintu kibr, sombong, juga kadang pintu penyakit hati yang lainnya. Tapi sekali lagi, antum punya motor silahkan. Bukan makruh, bukan haram mau motor kayak apa, sesuai antum gunakan untuk fasilitas antum. Tapi apa? Yang penting jaga hati aja. Nah, yang penting jaga hati. Nabi SAW juga punya onta. Ontanya Nabi harganya 100 dinar. Ya, kalau 1 dinarnya itu 4 gram, kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti kalau 100 dinar ontanya Nabi harganya berapa? 400 juta. Nabi juga punya kendaraan yang mahal. Nabi gunakan sesuai dengan fungsinya. Ya, dan gak ada yang mengalahkan onta Nabi yang namanya Qaswa ini kecuali satu ontanya orang Badu. Nah, Nabi punya kendaraan mewah dan Nabi dengannya digunakan untuk apa? Fisabilillah. Fa ini rahimanakumullah, sekali lagi kembali kepada niat. Allah gak memerintah apa? Rasulullah gak memerintah masing-masing kita membelah dada kita. Apa dibalik isi hati kita? Kita orang ikhlas apa bukan? Ya, kita naik motor ria ujub apa enggak? Allah enggak perintah untuk buka. Makanya antum dan Allah aja yang tahu. Antum ikhlas enggak ikhlas, antum sama Allah yang tahu. Ya, insyaallah itu saja yang bisa Anda sampaikan karena beliau mau ada kajian 1 jam perjalanan lagi. Ya, semoga yang sedikit ini nanti kita sambil bincang-bincang santai, sambil ngobrol, dan mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mas Tono, ada tanya jawab atau gimana? Ngobrol santai, tapi beliau mungkin mau pamit, mau berangkat nih. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz kita, Ustaz Abdurrahman Dhani. Ya, di waktu yang singkat ini untuk memberikan tausiahnya, karena bagaimanapun kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tawasau bil haq itu kan artinya saling nasihati, ya kan? Dan yang membuat kita nggak khusyuk karena sudah terhidang. Ya, makanya nanti kita lanjutkan dengan obrolan santai saja, nggak terlalu terikat. Ya, insya Allah akan lebih menarik dengan izin Allah Ta'ala. Amin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Fi amanillah, Ustaz. Khair.